Assalamualaikum pemirsa, apa kabar ya sore hari ini? Semoga pemirsa semua selalu sehat ya. Sore hari ini seperti biasa senang sekali saya Ninaya akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan, menyajikan kisah dan realitas kehidupan para selebriti tanah air secara positif dan santun penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Menjadi sorotan tentu merupakan bagian dari kehidupan para selebriti, seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Pesinetron cantik Jessica Mila didapuk menjadi salah satu tokoh dalam web series Tersanjung. Sinetron Tersanjung yang sempat menjadi salah satu sinetron paling digemari di era tahun 2000-an yang diperankan oleh Lulu Tobing sebagai tokoh Indah, dan saat ini sinetron tersebut diproduksi ulang dalam bentuk web series yang diperankan oleh Jessica Mila sebagai Indah. Tersanjung menceritakan kisah hidup dan percintaan Indah, seorang gadis cantik sebatang kara yang hidup di Jakarta. Yang pasti senang banget, aku bersyukur banget bisa dipercaya untuk memerankan karakter Indah di Tersanjung The Series, sebuah remake dari sinetron yang sangat legendaris yang mungkin hampir setiap orang tahu gitu ya, nama Tersanjung, familiar banget sama nama Tersanjung. Bahkan aku sendiri, keluarga aku sendiri juga dari zaman dulu, zaman aku belum main sinetron udah tahu tentang sinetron Tersanjung gitu. Jadi ya ini sebuah kehormatan bisa dipercaya di sinetron Tersanjung yang dulu legendaris dan sekarang dibikin menjadi web seriesnya. Atau melalui casting atau langsung ditawarkan, seperti apa reaksinya? Awalnya kaget karena yang aku tahu kan sebelumnya sudah dibuat filmnya, jadi aku pikir akan sama pemerannya gitu antara film dan web seriesnya. Ternyata beda gitu, dan seneng sih, jujur excited banget ditawarin Tersanjung The Series ini karena memang dari zaman dulu aku nonton, jadi gimana ya, bisa dipercaya untuk memerankan karakter yang dulunya aku tonton, terus sekarang jadi aku yang dapat kesempatan untuk main atau menjadi bagian dari sinetronnya gitu. Iya, pastinya ada pertimbangannya juga. Aku melihat juga siapa yang akan mendirect sinetron Tersanjung The Series ini, terus lawan mainnya juga. Waktu itu aku sempat bertanya juga gitu, siapa yang akan menjadi lawan mainnya, terus ceritanya akan sama atau berbeda, dan semuanya udah oke. Jadi ya udah deh, akhirnya kayak aku jadi semakin bersemangat lah untuk memulai project ini. Belum, kita masih proses persiapan sih untuk sekarang. Secepatnya akan mulai syuting, rencananya di tanggal 21 Juni. Kamu kan persiapan? Iya, masih ada proses reading, ada tes makeup, tes kostum, terus kita ada acting coach juga. Kita banyak ada coaching untuk dapetin chemistry sama pemain-pemain yang lainnya juga gitu ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya, diusahakan di setiap prosesnya mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Jadi menurut aku setiap karakter tuh pasti ada tantangannya sih. Di sini mungkin tantangan terbesarnya karena ini remake, jadi orang udah punya ekspektasi apakah karakter Indah akan dibuat sama persis sama Indah yang dulu, atau mau dibikin versi anak zaman sekarang yang supaya anak-anak milenial bisa lebih relate gitu sama karakternya gitu kan. Jadi ya antara kita mau tetap mengembalikan Tersanjung yang dulu, tapi kita juga pengen nge-grab market yang sekarang, anak-anak milenial sekarang, biar bisa ikut menikmati juga. Jadi gimana cara kita bisa bikin lebih menarik lagi? Menurut aku itu challenging. Iya, pasti ada beban, tapi aku juga nggak mau menjalani ini sebagai sebuah beban. Aku akan tetap berusaha memberikan yang terbaik aja. Sebenarnya karena ceritanya juga nggak sama persis sama yang dulu ya, jadi aku sih memang belum nonton lagi sinetronnya gitu. Cuman aku akan nonton lagi mungkin mendekati hari syuting biar ada vibe Tersanjungnya tuh dapet lagi gitu. Pengennya sih jaraknya deket ya biar masih nempel gitu. Tapi aku dengar
itu yang masih aku jadi pertanyaan juga gitu ya, bagaimana prosesnya nanti, apakah benar-benar akan keluar atau bisa diambil di tempat lain. Tapi kebetulan juga sejauh ini yang aku tahu yang ada scene di luar negeri itu bukan karakter aku gitu. Ada 16 episode totalnya. Karakter Indah di sini perempuan yang memiliki banyak mimpi. Dia kerja keras juga, perempuan yang sangat mandiri. Dia suka banget sama interior design. Dia bercita-cita untuk menjadi interior designer yang terkenal, yang sukses. Tapi kemudian dia mengalami banyak tragedi dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia harus menghapuskan mimpinya gitu. Menarik banget sih. Kalau misalkan ditanya ada kesamaan atau enggak, mungkin sama aku juga perempuan yang bisa dibilang punya mimpi juga, tapi berbeda sekali bidangnya antara Indah dengan aku gitu. Kalau aku mungkin ada di entertainment industry, kalau Indah kan dia fokusnya di emang desain gitu. Dia suka untuk mendesain sesuatu gitu. Kayak lebih mendalami karakternya. Biasanya aku mencoba untuk menerapkan apa sih yang disukain sama karakter tersebut gitu di kehidupan aku juga gitu.